Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas sedikit kisah ketika Nabi Idris enggan keluar dari surga. Malaikat maut pun berteriak. Nabi Idris alaihissalam merupakan utusan kedua setelah Nabi Adam alaihissalam. Ia pernah merasakan kematian dan pernah mengunjungi neraka, serta juga pernah mengunjungi surga. Namun saat mengunjungi surga, ia tak mau lagi keluar dari surga tersebut. Nabi Idris banyak mempelajari berbagai disiplin ilmu. Nabi Idris juga merupakan manusia yang pertama kala menemukan alat tulis dan memahami sebuah tulisan dalam sejarah manusia. Tak hanya itu, ia juga merupakan manusia yang pertama yang bisa memotong dan menjahit pakaian. Oleh karena itulah, ia juga merupakan manusia pertama yang memakai pakaian berjahit. Dan setiap kali menjahit, ia juga selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas yang berkata, Daud adalah seorang pembuat perisai, Adam seorang petani, Nuh seorang tukang kayu, Idris seorang penjahit, dan Musa seorang pengembala dari Al-Hakim. Nabi Idris juga dikenal bersahabat dengan malaikat maut. Suatu ketika, malaikat maut yang dikenal dengan malaikat Israel rindu kepada sahabatnya. Malaikat Israel kemudian meminta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menemuinya. Setelah Allah mengizinkan, Israel kemudian menemuinya dalam wujud manusia. Nabi Idris yang melihat merasa jika pemuda tersebut begitu berbeda dengan manusia pada umumnya. Nabi Idris kemudian bertanya, "Siapa engkau sebenarnya?" Kemudian pemuda tersebut menjawab, "Saya adalah malaikat maut." Idris kemudian berkata, "Apakah kamu datang kepadaku sekedar untuk berkunjung, ataukah dalam rangka untuk mencabut ruhku?" Dijawab Israel, "Aku datang untuk ziarah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala." Setelah itu, Idris mengatakan kepada Israel jika ia memiliki keperluan dengannya. Israel kemudian menanyakan keperluan hajat tersebut. Dijawab Idris, "Hajatku padamu adalah hendaknya kiranya engkau mencabut ruhku. Kemudian engkau memohon kepada Allah untuk menghidupkanku lagi, sehingga aku dapat beribadah setelah merasakan sakitnya kematian." Israel kemudian berkata, "Aku tidak akan mencabut nyawa seseorang kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala." Atas izin Allah, Nabi Idris dicabut nyawanya karena ingin terus menambah ibadahnya. Rasa sakit Nabi Idris saat kematian 1000 kali lebih sakit daripada hewan yang dikuliti ketika masih hidup. Meskipun saat itu malaikat maut mencabut ruh Nabi Idris dengan penuh kelembutan, namun rasa sakit tetap tak terelakkan. Ia kemudian meminta untuk menunjukkan seperti apa itu neraka dan bagaimana saja bentuk siksanya. Ia berharap dengan itu akan menambah ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mendapatkan izin Allah, Israel membawa Nabi Idris ke neraka. Di situ Nabi Idris merasakan panas dan betapa sakitnya siksaan api neraka. Dalam Darratun Nasihin, setelah melihat neraka, Nabi Idris kemudian mengutarakan niatnya untuk melihat surga. Malaikat maut kemudian berkata, "Bagaimana mungkin aku membawamu ke surga tanpa seizin Tuhan?" Setelah itu, Allah memberi wahyu kepada malaikat maut untuk membawa Nabi Idris ke surga. Nabi Idris kemudian melihat surga dan segala macam kenikmatan yang ada. Nabi Idris kemudian berkata, "Wahai saudaraku, aku telah mengalami sakitnya kematian, melihat dahsyatnya siksa neraka jahim, dan keterkejutan melihatnya. Apakah engkau berkenan memohon kepada Allah agar mengizinkan aku masuk ke dalam surga dan meminum airnya supaya hilang bekas sakit kematian dan keterkejutan melihat neraka jahim?" Malaikat maut kemudian memohon izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masuk surga dan keluar kembali.
Nabi Idris kemudian masuk ke dalam surga diiringi oleh pelayan surga. Nabi Idris kemudian ingin meminum air surga. "Bolehkah saya meminumnya? Air kelihatan sejuk dan segar sekali," tanya Nabi Idris. Malaikat maut berkata, "Silahkan minum. Inilah air minum untuk penghuni surga." Setelah itu Nabi Idris kemudian meminum air surga tersebut. Ia merasa sangat bersyukur bisa meminum air surga yang begitu segar dan enak itu. Setelah tiba saatnya kemudian Nabi Idris keluar surga. Namun setelah keluar ia mengatakan kepada malaikat maut, "Wahai malaikat maut, sandalku tertinggal di surga. Maka bawalah aku kembali masuk ke dalam surga." Setelah dibawa masuk ke dalam surga, Nabi Idris kemudian tidak mau untuk keluar kembali. Ia berkata, "Saya tidak mau keluar dari surga ini. Saya ingin beribadah kepada Allah sampai hari kiamat nanti." Malaikat maut berteriak, "Wahai Idris, keluarlah." Idris menjawab, "Aku tidak akan keluar karena Allah telah berfirman, tiap-tiap jiwa akan merasakan mati, kemudian hanyalah kepadamu kamu dikembalikan. Allah berfirman, dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan." Quran Surat Maryam ayat 71. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Mereka tidak merasa lelah di dalamnya dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan daripadanya." Quran Surat Maryam. Malaikat maut kemudian mendapatkan wahyu dari Allah, "Maka biarkan dia di sana. Sesungguhnya aku telah menetapkan pada zaman azali bahwa dia memang termasuk ahli surga." Allah menggambarkan tentang kisah Nabi Idris kepada Rasulullah SAW, sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surat Maryam ayat 56-57. "Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang membenarkan dan seorang nabi. Dan aku mengangkat kepada martabat yang paling tinggi." Dan inilah sedikit kisah tentang Nabi Idris yang tidak mau keluar lagi dari surga. Mudah-mudahan kisah singkat ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.